Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, sehat lahir dan batinnya, juga sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, karena banyak permintaan dari teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya nabung di bank atau ngasih contoh aku untuk nabung di bank. Nah, ini buku tabungan aku. Sebetulnya aku udah lama banget nabung di bank ya, teman-teman. Karena sekarang ini zaman modern ya teman-teman, zamannya teknologi. Jadi sekarang itu jika kita sudah punya buku tabungan, semua transaksi melalui bank tidak harus kita datang ke bank. Jadi hanya duduk aja di rumah kita bisa melakukan berbagai transaksi melalui bank secara online. Nah, bisa teman-teman lihat ini di buku tabungan aku ini terakhir transaksinya adalah 9 Agustus 2021 ya teman-teman. Padahal sebetulnya aku selalu mengadakan transaksi, bahkan dalam sebulan itu aku bisa sampai lebih dari 30 transaksi ya teman-teman. Tapi karena aku nggak datang ke bank, jadi yang ada di buku yang dicetak itu hanya sampai dengan 9 Agustus 2021. Nanti kita lihat ya teman-teman, aku hari ini mau coba cetak ke bank, barangkali nanti bisa ada yang kita pelajari. Dan aku saat ini sedang siap-siap mau pergi ke bank ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau ikut, ayo ikutin kegiatan aku ke bank untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Aku akan menggunakan motor kesayangan aku. Ini motor jadul banget. Beat produksi tahun 2012. Tapi aku nggak mau ganti motor baru karena motor baru itu sekarang gede-gede dan aku pendek ya. Jadi untuk motor yang gede itu kaki aku biasanya nggak nyampe sampai ke bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku sudah sampai ya teman-teman. Ini di salah satu komplek ruko, di mana di sana ada beberapa bank yang berjejer, dan pastinya aku milih bank yang syariah ya teman-teman. Pak, kalau mau cetak buku tabungan, Buku tabungan mah cek saja punya. Oke. KTP sama buku tabungannya siapin ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih. Iya. Kedatangan aku ke sini yaitu untuk mencetak buku tabungan ya teman-teman, supaya transaksinya itu bisa kita lihat transaksi apa aja, tanggal berapa dan berapa. Karena rencana ke bank hari ini aku untuk cetak rekening, jadi syaratnya adalah yang harus disiapkan. Satu pastinya tadi nomor antrian ya, kemudian siapkan buku tabungan, juga siapkan KTP-nya. Tapi jika teman-teman mau buka buku rekening, mudah aja kok. Syaratnya hanya KTP saja, kemudian bawa uang untuk setoran awalnya. Jadi pastinya tidak perlu bawa buku tabungan karena belum punya buku tabungannya. Buat teman-teman yang ingin nabung di bank, hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan bank yang akan kita gunakan sebagai sarana menabung. Dan menurut aku, pilihlah bank syariah yang pertama karena pastinya halal, dan yang kedua insya Allah berkah dunia sampai dengan akhirat. Lalu apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Dan seperti apakah bank syariah itu? Mengapa kita penting memilih bank syariah? Nah, di sini aku kutip ya. Dari Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim mengatakan, jika sistem bank syariah adalah sistem bagi hasil, mekanismenya adalah mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa yang membedakan adalah akadnya. Seperti yang kita ketahui bersama, riba itu hukumnya adalah haram. Beliau menegaskan dengan memilih bank syariah kita akan terhindar dari riba karena Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan banyak kerugian yang didapat dari riba. Nah, itu teman-teman yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Setelah tadi aku jelaskan, mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi ya untuk memilih bank syariah sebagai sarana untuk melakukan transaksi di bank.
Dan alhamdulillah teman-teman, setelah menunggu beberapa lama aku sudah dipanggil sesuai dengan nomor urut dan aku sekarang sudah berada di depan meja customer service dan aku sudah menyampaikan maksud dan tujuan aku datang ke bank. Dan sekarang ini mbaknya yang cantik sedang melakukan pencetakan untuk kedua buku tabungan aku. Nah, ini satu buku sudah selesai ya teman-teman di printin. Nah, ini jadi tampak ya, ini jadi tahun 2022 ya yang sudah dicetak. Yang sudah dicetak ini adalah buku tabungan pribadi aku, jadi bukan buku bisnis. Jadi nggak begitu banyak untuk dicetak dari tahun 2001 sampai 2022. Sedangkan yang satu lagi adalah tabungan untuk urusan bisnis. Jadi lumayan banyak yang harus di print karena dalam sebulannya itu banyak banget transaksi yang aku pakai. Jadi si mbaknya agak kesulitan. Akhirnya setelah kita nego, diputuskan yang akan di print itu hanya di bulan-bulan terakhir aja. Karena dikhawatirkan bukunya juga nggak cukup, begitu kata si mbaknya. Dan akhirnya alhamdulillah kedua buku tabungan aku sudah selesai dicetak dan mari kita pulang. Kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, aku sudah kembali ke rumah dengan sehat dan selamat. Nah, ini buku tabungan aku yang dulu ya teman-teman, aku pilih Bank BNI Syariah. Tapi kemudian Bank BNI Syariah itu karena seluruh bank syariah pemerintah melakukan merger, maka digabunglah menjadi BSI atau Bank Syariah Mandiri. Nah, ini semua total buku tabungan aku itu ada 3. Yang satu ini buku pribadi, yang kedua buku untuk urusan bisnis, dan yang ketiga adalah buku untuk tabungan haji. Nah, ini ada keterangan khusus ya, kalau buku tabungan haji ada tulisannya BSI Tabungan Haji. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kita buka dulu buku tabungan yang lama. Nah, teman-teman bisa lihat di buku ini, di sini mulai ada transaksi pada tahun 2016. Sebetulnya sebelum tahun 2016 aku sudah nabung, tapi ini sudah ganti buku ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini transaksinya dalam sebulan aja udah banyak transaksinya. Karena rekening yang ini adalah rekening yang aku pakai untuk bisnis juga untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang satu lagi itu untuk tabungan khusus yang aku anggap lupa. Jadi hanya masukin, nggak aku ambil-ambil, nanti pada saat perlu baru aku ambil hampir semuanya kalau ada rencana untuk beli sesuatu yang besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ke cara menabung di bank tadi. Aku yang pertama sudah jelaskan, yaitu memilih banknya. Yang kedua kemudian bawalah kartu identitas diri, bisa KTP, bisa SIM, kartu pelajar, dan lain-lain. Kemudian nanti dari pihak bank akan menawarkan beberapa tipe atau jenis tabungan. Dan pilihlah tabungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Misalnya ada tabungan untuk anak sekolah yang tidak dikenakan biaya administrasi, juga tidak dikenakan bagi hasil. Jadi kalau kita misalnya nabungnya 100.000, dalam setahun kita nggak nabung dan nggak diambil, maka uangnya akan tetap sebesar Rp100.000. Kemudian juga ada beberapa jenis tabungan lain, misalnya ada yang biaya kartunya mahal, ada yang biaya kartunya kecil. Jadi sekali lagi aku sarankan untuk memilih jenis tabungan sesuai dengan yang dibutuhkan ya teman-teman. Jika kita sudah menentukan jenis tabungan mana yang akan kita pilih, kemudian nanti pihak bank akan memberikan formulir untuk kita isi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menyiapkan uang untuk setoran awal. Dan sebelumnya kita tanya dulu setoran awalnya minimal berapa rupiah supaya kita bisa menyiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan atau dipersyaratkan oleh bank. Nah, seperti itu ya teman-teman, simple, yang penting kita mau datang dulu ke banknya.
Sedangkan untuk berikutnya transaksi baik transaksi keluar bank maupun kita masukkan uang ke bank ataupun narik tunai itu tidak selalu harus ke bank. Untuk transaksi bisa kita lakukan secara online, sedangkan penarikan uang tunai bisa kita lakukan di ATM. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman bagaimana cara menabung di bank. Kemudian bagaimana cara menyisihkan uang untuk ditabung ke bank. Nah, sebaiknya menurut aku kalau bisa kita auto debit dari gaji kita maupun dari gaji suami. Jadi otomatis tiap tanggal 25 misalnya atau tiap tanggal 1, jika kita udah setting auto debit, bank akan langsung mengambil atau memotong dari gaji kita. Menurut aku cara itu sangat cocok banget ya, dipotong otomatis, auto debit, sehingga kita tidak sadar bahwa gaji kita itu sudah diambil atau disisihkan sebagian untuk ditabung. Dan kita juga nggak bisa mengecek di buku tabungan karena kita tidak store ke bank, tapi sebetulnya bisa dicek dengan menggunakan aplikasi e-mobile. Nah, demikianlah teman-teman sharing aku tentang bagaimana cara nabung di bank, juga bagaimana cara menyisihkan uangnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.